Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas proposal dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dan teman saya Ihsan Nawawi. Saya Ahmad Saiful Wihdan. Kami akan mencoba mempresentasikan proposal yang kami buat. Judul dari proposal PKM kewirausahaan kami adalah Be Unique Among Coffee, solusi penikmat kopi sehat dan berkhasiat. Latar belakang dari proposal ini adalah jika melihat kondisi wirausahawan saat ini, tentu dapat mengetahui mengapa para wirausahawan ini mendirikan usahanya untuk mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap harinya pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Kesempatan dan lowongan kerja yang minim serta pendidikan yang rendah menjadi pemicu setiap orang untuk mendirikan sebuah usaha kecil maupun menengah. Dengan berwirausaha, para pengangguran di Indonesia bisa mendapatkan penghasilan yang cukup meski hanya dengan sebuah usaha yang kecil, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Itu pun jika para wirausaha ini memiliki niat usaha yang bagus untuk memajukan sebuah usaha yang kecil menjadi besar. Dengan bermodalkan kemampuan dalam mengelola sebuah usaha, maka mereka bisa mendapatkan profit yang cukup menjanjikan dari usaha tersebut. Kopi ini menjadi minuman yang semakin digemari oleh masyarakat di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Prospek kopi di Indonesia semakin didukung lagi dengan diselenggarakannya Indonesia Coffee Festival IFC 2012 di Ubud, Bali 15-16 September 2012 yang merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat kopi dunia. Berangkat dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar kopi Indonesia mempunyai prospek yang besar dan produk Be Unique Among Coffee ini dapat menjadi salah satu pilihan dalam produksi kopi. Selanjutnya, Perumusan masalah di sini terbagi menjadi 3. Yang satu, biji kopi. Biji kopi muda yang dapat dimanfaatkan oleh petani dapat dikembangkan menjadi barang bernilai ekonomis. Yang kedua, biji kopi muda. Biji kopi muda ini belum dikomersialkan secara besar-besaran, bahkan belum banyak yang mengetahui, padahal sangat prospektif untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, konsep penyajian produk yang praktis namun masih mengangkat unsur kedaerahan sesuai dengan tren dan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya, tujuan program. Yang ke-1, biji kopi muda yang lazimnya belum terbiasa dimanfaatkan petani pada saat musim panen, kini diubah menjadi barang bernilai ekonomi tinggi. Yang kedua, berkontribusi dalam pencapaian target Indonesia menjadi kiblat kopi dunia. Dan yang ketiga, mengomersilkan produk kopi hijau yang di daerah asalnya ini hanya memiliki nilai jual yang rendah, padahal memiliki potensi ke kancah internasional. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. 1. Petani kopi tidak hanya dapat menggantungkan usahanya dari biji kopi yang sudah matangnya, tetapi juga biji kopi yang masih muda. Yang kedua, produk Be Unique Among Coffee tidak hanya dikenal sebagai salah satu jenis. Dan yang ketiga, kopi baru namun juga menjadi salah satu ikon produk kopi Indonesia yang modern. Dan yang terakhir, memberi peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selanjutnya, manfaat kegiatan. 1. Meningkatkan inovasi mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. 2. Untuk meningkatkan kreativitas dan penalaran mahasiswa pada
pada pengembangan ilmu teknologi pangan. Dan yang ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan salah satu hasil pertanian, yaitu kopi hijau green coffee sebagai produk olahan yang bermanfaat, sehat untuk dijadikan peluang usaha baru. Selanjutnya kami serahkan kepada materi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang ke-1, prospek pengembangan BUNEKU Among Kopi. 2, analisis ekonomi usaha yang diantaranya string, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity dalam kurung peluang, threat dalam kurung ancaman, analisa pasar, strategi pemasaran. 4, rencana dan strategi pemasaran. 1, prospek pengembangan BUNEKU itu Among Kopi itu apa sih? Itu merupakan kopi yang terdiri dari komposisi biji kopi muda yang memiliki cita rasa khas dan dikemas dalam ceper BUNEKU Among Kopi. Dipasarkan dalam 3 paket bervariasi, yaitu paket kecil, paket sedang, dan paket besar. Analisis ekonomi usaha. Analisis ekonomi usaha dari produk BUNEKU Among Kopi meliputi analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman. Analisis pasar, strategi pemasaran. Lokasi pemasaran ditargetkan di wilayah daerah istimewa Jawa Barat, tepatnya Tasikmalaya dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan Tasikmalaya sebagai kota pelajar. Tasikmalaya memiliki jumlah institusi pendidikan yang cukup besar, sehingga wilayah Jawa Barat dan sekitarnya cukup prospektif untuk perkembangan usaha baru yang ditargetkan untuk mahasiswa dan masyarakat lainnya. 4, rencana dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran, rencana pemasaran pengenalan BUNEKU Among Kopi dilakukan dengan melakukan promosi dan sosialisasi ke kampus-kampus sekaligus bekerja sama dengan pihak kampus. Sosialisasi tersebut akan menjelaskan mengenai BUNEKU Among Kopi, cara membuat produk green coffee, dan kelebihan dibandingkan dengan kopi produk yang lain. Selanjutnya, metode pelaksanaan, pembuatan proposal kerjasama dan market share. Selanjutnya, perbuatan BUNEKU Among Kopi, proses perbuatan BUNEKU Among Kopi. Jenis kegiatan. Jadwal kegiatan: 1, persiapan perlengkapan alat dan bahan. 2, survei bahan baku. 3, penyusunan laporan kemajuan. 4, publikasi dan promosi. 5, produksi dan pemasaran. 6, penyusunan laporan akhir. 7, evaluasi. Jenis pengeluaran: 1, perlengkapan yang diperlukan sebesar biaya tertulis dalam slide. 2, bahan habis pakai tertulis dalam slide juga. 3, perjalanan tertulis
dalam slide. 4 lain-lain tertulis dalam slide. Jumlah semua 9.330.000 rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung.